Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari terakhir ini wajah pendidikan Indonesia kembali tercoreng dengan beredarnya video asusila di mana pemerannya seorang guru dan seorang siswi. Video asusila ini kemudian menghebohkan negeri ini dan kembali merusak wajah pendidikan Indonesia yang memang sudah banyak orang yang mengkritisi kualitas pendidikan yang ada di negeri ini, baik kualitas dari sisi ilmunya maupun dari sisi akhlak atau adab yang dihasilkan pada murid-murid. Asusila yang terjadi pada wajah pendidikan Indonesia yang dilakukan oleh guru dan siswa ini betul-betul sangat memiriskan. Kenapa sangat miris? Karena guru yang harusnya menjadi pendidik, menjadi teladan, menjadi pembentuk karakter murid, itu kemudian justru mereka lah atau dialah yang merusak anak didiknya, dialah yang merusak siswanya. Apa yang menyebabkan perbuatan yang tidak bermoral ini bisa terjadi? Yang pertama, jika kita melihat dari sisi pendidikan kita, bahwa pendidikan di Indonesia ini adalah pendidikan yang sekularistik, memisahkan agama dengan kehidupan. Kalaupun agama diajarkan, maka agama yang diajarkan di sekolah atau di lembaga pendidikan tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk karakter. Padahal Islam, tujuan pendidikan dalam konteks Islam atau dalam konsep Islam adalah bagaimana membentuk saksiyah Islamiyah, bagaimana membentuk karakter Islam pada murid-murid atau pada siswa-siswa. Tetapi apa yang kita lihat di negeri ini, sekularisasi pendidikan itu semakin hari semakin kuat, bahkan mengarah kepada konsep di mana umat Islam atau anak-anak didik kita atau siswa-siswa kita itu kemudian dicoba diracuni pemikirannya agar mereka bisa menerima konsep moderasi beragama, yaitu welcome terhadap semua keyakinan dan menganggap bahwa semua agama itu sama. Saudara-saudara sekalian, itu penyebab pertama, sekularisasi pendidikan. Yang kedua adalah penyebabnya rusaknya moral pendidik. Nah, jadi pendidik ini yang harusnya menjadi suri toladan, yang menjadi contoh, justru memberikan contoh yang buruk, melakukan sesuatu yang buruk. Padahal di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala tegas-tegas menjelaskan bahwa persinahan itu adalah sesuatu yang haram. Jangankan persinahan, mendekati persinahan saja Allah Subhanahu wa taala larang. La taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan begitu besarnya hukuman kepada pelaku zina yang sudah punya pasangan atau yang pernah punya pasangan. Karena sang oknum guru yang berhubungan badan dengan siswanya ini adalah seorang pria yang masih berstatus suami, punya istri, dan dia kemudian berhubungan badan dengan siswanya, maka dalam konteks jinayah atau dalam konteks hukum Islam, dia seharusnya dijatuhi hukuman rajam, yaitu ditanam sampai leher, kemudian dilempari batu kepalanya. Hanya itu hukuman yang layak bagi sang guru. Sedangkan bagi siswa ini, bagi murid ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dijilid, bahwa perempuan pesina dan laki-laki pesina itu dicambuk 100 kali cambukan. Tidak kemudian diberikan belas kasihan, apalagi dengan kalimat masih di bawah umur. Dalam Islam, laki-laki yang sudah balik dan perempuan yang sudah balik itu dianggap sudah dewasa. Baik itu usianya di bawah 18 tahun atau di atas 18 tahun, ketika dia sudah balik, maka dia dianggap sudah dewasa. Jadi penyebab yang kedua adalah rusaknya moral sang guru. Yang ketiga, penyebab utama kenapa bisa terjadi asusila seperti ini adalah kehidupan yang hedon. Kehidupan yang memperturutkan hawa nafsu. Kita tahu betul bahwa hari ini siswa-siswa kita, anak-anak didik kita tidak berhasil dibentuk karakternya, tidak berhasil dibentuk kepribadiannya. Yang muncul justru banyak sekali siswa, banyak sekali murid-murid yang dididik di sekolah yang kemudian melakukan perilaku yang buruk, perilaku yang jahat. Ada yang menjadi membentuk kelompok-kelompok geng, ada yang terlibat narkoba, ada yang melakukan hubungan seks antar jenis, ada yang menjual diri, dan ada banyak lagi kerusakan-kerusakan yang terjadi di siswa-siswa kita. Salah satu pemicunya adalah perilaku hedon, perilaku memperturutkan hawa nafsu karena mereka mengikuti lifestyle, gaya hidup orang-orang barat, di mana orang-orang barat ini bukan orang-orang yang paham dengan agama atau akidahnya bukan Islam. Jadi saudara-saudara sekalian,
video asusila yang tersebar di mana pelakunya seorang guru dan seorang siswi menggambarkan rusaknya atau buruknya wajah pendidikan Indonesia. Disebabkan karena 3 hal. Yang pertama adalah pendidikan yang sekuler, yang kedua guru yang memiliki moral yang buruk karena mungkin tujuannya menjadi guru memang bukan untuk mendidik, hanya sekedar untuk mencari cuan, hanya sekedar untuk mencari penghasilan. Dan yang ketiga sikap hedon atau perilaku hedon yang kemudian merambah pada siswa-siswi kita. Bagaimana cara mencegahnya? Mencegahnya kalau pelaku ini sudah melakukan tindak kejahatan, tindak kriminal dalam pandangan Islam, bahwa pelaku zina yang sudah punya pasangan atau pernah punya pasangan, maka hukumannya adalah hukuman rajam. Sedangkan pezina yang belum punya pasangan, hukumannya dicambuk 100 kali cambukan. Dan yang kedua, negara harus serius untuk membentuk pendidikan yang baik, untuk membentuk karakter siswa yang baik. Dengan cara apa? Mengajarkan mereka pendidikan yang terintegrasi dengan agama, yang terintegrasi dengan Islam, sehingga betul-betul lahir output sekolah, output pendidikan, di mana generasi-generasi yang lahir dari lembaga pendidikan, dari sekolah adalah generasi-generasi yang bersaksiya Islam, yang memiliki karakter Islam. Saya kira demikian untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.